Halo, selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4B, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 11 November 2020 kita berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini, yaitu dalam pembelajaran tematik ya. Semoga kalian semua masih semangat ya, tambah semangat dalam belajar jarak jauh. Semoga kalian semua ya selalu memperhatikan pelajaran-pelajaran yang telah diberikan kepada Bu Guru. Anak-anak, kita lanjut saja ya. Hari ini kita langsung saja belajar tematiknya. Tapi jangan lupa persiapkan buku kalian, buku tematik 4D ya, dan juga alat-alat tulisnya serta bukunya ya. Kalian siapkan semuanya. Nanti apabila ada yang penting boleh kalian catat. Baik anak-anak, hari ini ya tema 4D, yaitu berbagai pekerjaan. Pada subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Namun jangan lupa ya anak-anak ya, kalian sebelum mulai belajar biasakan untuk berdoa agar selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan pelajaran di hari ini. Baik, kita langsung saja. Ya. Subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan ya, seperti kemarin ya, kita sudah belajar pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, ini gambar ini sudah buku jelaskan kemarin ya. Kalian nanti bisa ya menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi dinas kebakaran atau seniman, dan juga masih banyak lagi jenis-jenis pekerjaan yang lain yang ada di sekitar kita ya. Kalian harus mempunyai cita-cita atau keinginan di masa depan. Oke, lanjut ya. Bersikap jujur untuk pengalaman sila pertama Pancasila ya. Bersikap jujur itu tidak merugikan. Malahan manfaatnya bersikap jujur itu apa? Manfaatnya yaitu dipercaya dan disayangi orang tua dan juga teman ya. Kalau kamu bersikap jujur di mana saja pun berada, pasti kamu disayang ya. Baik disayang orang tua, guru, teman, dan juga saudara-saudara yang lain ya. Makanya kita harus selalu bersikap jujur. Itu merupakan pengalaman sila pertama Pancasila ya. Kemarin sudah dibahas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya misalnya ya, ini ada contohnya nih. Bercerita pengalaman kepada guru dan teman ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini pengalaman. Paman, ini percakapan ya Nana ya. Paman, maafkan Dedi karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan paman. Nah, seperti ini. Jadi si Dedi nggak ngumpet ya, tapi dia segera menemui pamannya ya, minta maaf ya. Rata-rata anak-anak kalau ngenain orang lain dia ngumpet, lari ke rumah, lari ya. Nah, jadi orangnya sempat marah. Nah, tapi kalau kalian langsung minta maaf, maaf paman, maaf ibu, misalnya kamu juga naik sepeda ya, nyerempet ibu-ibu, segera turun dari sepeda ya. Ibu maaf, saya tidak sengaja. Nah, pasti ibu akan memaafkan. Ini juga jadi main bola ya, makanya kalau main bola jangan di jalanan ya, main bola itu di lapangan. Nah, langsung minta maaf kepada paman.
Lalu paman jawab, iya, tidak apa-apa nak. Yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu kamu bermain bola harus berhati-hati ya. Nah, paman gak marah, tapi malahan memberi nasihat kepada Dedi ya. Nah, kalau main bola itu jangan di jalanan. Main bola harus di lapangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga contoh bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini sedang sekolahnya anak di kelas nih ya. Nanti kalian juga seperti ini, belajar di kelas sama teman-teman ya. Dulu waktu kelas 3 sudah ya, sudah belajar ya sama teman-teman ya. Ini sikap jujurnya kalau di kelas tidak menyontek ketika ulangan ya. Walaupun duduknya deket-deketan ini, tapi kamu harus selalu jujur ya, punya sikap jujur. Tidak mau dia menyontek temannya ya. Dia berusaha sendiri, memikir sendiri. Makanya kalau gurunya sedang menjelaskan, perhatikan ya. Jadi nggak bingung, nanti dikasih soal bingung, nyontek temennya. Nah, itu tidak baik ya. Kita harus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat ya. Ini contohnya. Ini ada lagi ya. Contoh lagi, ini di rumah nih anak-anak, di lingkungan rumah ya. Maaf Bu, aku yang telah memecahkan vas bunga ini. Nah ini ngaku kalau dia salah. Vas bunga kesayangan ibunya, kesayangan mamanya nggak sengaja pecah ya. Nah langsung minta maaf. Jangan nunggu mamanya marah ya. Marah-marah dulu baru dia minta maaf. Tidak. Ya, jadi harus segera minta maaf. Ibu maaf, tadi vas bunganya pecah karena tadi saya nggak sengaja sehingga vas bunganya jatuh gitu ya. Jadi inilah bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru pesan, baik di sekolah, baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat, kita harus selalu jujur karena itu adalah perilaku yang terbaik. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, manfaat sikap jujur. Sikap jujur itu ada manfaatnya. Nah, nih. 1, dipercaya orang lain, ya, karena jujur dipercaya orang lain. 2, disenangi keluarga dan orang lain. 3, mempunyai banyak teman. 4, membuat hati tenang ya. Nah ini sikap jujur, manfaatnya banyak sekali dan masih banyak lagi ya. Nih ya, masih banyak lagi ya, hidupnya akan menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena disayang orang tua, dipercaya orang tua, mempunyai banyak teman ya, lagi hatinya senang ya. Jadi hidupnya juga senang ya Nana ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran 5 ya. Kita lanjutkan pembelajaran 5. Ya. Nah, ini gambar ini kalian sudah tahu, orang yang sedang mencari ikan ya. Di lingkungan pantai ya, banyak orang mata pencariannya atau jenis kegiatan ekonominya adalah mencari ikan atau disebut nelayan. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, manusia itu banyak kebutuhan hidupnya. Ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan tambahan. Ya, yang kebutuhan pokok termasuk perlu makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Ini pokok yang harus dipenuhi. Lalu tambahannya ya ada hiburan, rekreasi, pendidikan, kesehatan ya. Itu juga merupakan kebutuhan hidupnya ya. Nah, kebutuhan hidup itu dapat dipenuhi apabila kita
mempunyai kegiatan ekonomi atau bekerja. Ya, anak-anak ya. Nah, cukup jelas ya. Jadi semua orang mempunyai kebutuhan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal. Itu yang pokok. Tambahannya banyak ya. Ada hiburan, ada rekreasi, pendidikan, kesehatan ya. Semuanya dapat dipenuhi apabila kita bekerja atau mempunyai kegiatan ekonomi ya. Ini salah satunya nih, menangkap ikan, itu juga jenis kegiatan ekonomi. Dan masih banyak lagi, petani, peternak, pedagang, wirausaha ya. Kalau di kota ya jadi pegawai, jadi TNI, jadi dokter, perawat, wira swasta dan lain-lain ya. Itu semua adalah jenis kegiatan ekonomi ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencari informasi kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi 3. Pertama adalah kegiatan produksi, kedua adalah kegiatan distribusi, ketiga adalah kegiatan konsumsi ya. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Artinya kegiatan produksi itu apa? Ini menghasilkan ya anak-anaknya. Produksi itu membuat ya. Jadi kegiatan yang membuat barang, yang menghasilkan barang. Nah, kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Jadi produsen itu orangnya, orang yang melakukan atau orang yang membuat barang ya. Nah, itu namanya produsen. Kegiatannya disebut produksi. Nah, termasuk petani itu produksi. Termasuk nelayan itu produksi ya. Lalu petani teh itu juga produksi karena mereka menghasilkan barang. Kegiatan yang menghasilkan barang ya, itu namanya produksi. Orang yang melakukan kegiatan itu disebut produsen ya. Sama dengan kegiatan distribusi. Nah, ini penyalur. Kegiatan yang menyalurkan barang dari mana? Dari produksi ya, dibawa ke kota ya, yang bawa namanya produsen. Nah, kegiatannya distribusi, kegiatan menyalurkan barang ya. Orang yang menyalurkan namanya distributor ya, anak-anak ya. Kegiatannya distribusi, orang yang membawa barang dari produksi ya ke tempat-tempat lain itu namanya distributor ya. Nah, kegiatan menyalurkan barang itu namanya distribusi. Dari produksi ke tempat orang-orang yang memerlukan. Seperti pedagang ya, itu disebut distribusi. Orang yang membawa, misalnya ada di pantai nelayan. Nah, banyak orang yang berdatangan untuk membeli, ada yang dijual lagi ya ke pasar. Nah, itu namanya distribusi. Orangnya distributor. Satu lagi itu kegiatan konsumsi ya. Kegiatan konsumsi apa? Kegiatan menggunakan barang ya oleh konsumen. Nah, konsumsi itu kegiatannya ya, kegiatannya mah konsumsi, orang yang menggunakan barang. Orang yang menggunakan barang itu disebut konsumen. Jadi ada bedanya ya anak-anak ya. Kalau produksi kegiatannya, kalau produsen orangnya yang menghasilkan barang. Kalau distribusi kegiatannya, kalau distributor orangnya yang melakukan distribusi. Kalau konsumsi adalah kegiatannya, tapi kalau orang yang menggunakannya disebut konsumen. Jelas ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kamu lihat ini. Bisakah kamu menjelaskan proses kegiatan ekonomi berikut? Nah, ini Pak Tani ini adalah produsen ya.
Bapak ini produsen. Kenapa? Karena orang ini melakukan kegiatan apa anak-anak? Bertani ya. Ini namanya berkebun. Apa ini? Pisang ya. Nah, pisang ini ya sengaja dia tanam banyak karena nanti hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang ini disebut produsen ya. Jadi orang yang menghasilkan pisang ya. Lalu pisang-pisang ini dibawa ke kota, dibawa ke tempat-tempat pasar maupun di mana saja. Nah, kegiatan ini disebut distribusi. Orang yang membawanya bisa juga sopirnya nih ya. Sopirnya itu bawa dari desa ini dibawa ke sini, namanya orangnya disebut distributor. Sedangkan kegiatannya distribusi ya. Lalu dijual. Nah, lalu sampai di tempatnya dijual ya. Ini sampai di sini, ini masih distribusi nih. Ini masih distributor ini orangnya. Nah, ini sudah konsumen karena ibu ini membeli dan dia akan makan pisangnya ya. Membutuhkan pisang itu namanya konsumen, orang yang membutuhkan pisang, orang yang melakukan ya. Nah, jadi produsen, lalu dibawa ini namanya distribusi, lalu dijual ini namanya, lalu ini ada yang beli itu nama konsumen. Nah, inilah yang disebut kegiatan prosesnya ya, proses kegiatan ekonomi dari produsen lalu ke distributor lalu konsumen. Kalau kita ke pasar beli buah, nah itu kita konsumen ya. Sedangkan yang menjual itu namanya distributornya, yang bawa ya. Terus barangnya hasil dari Pak Tani itu produsen. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Nah, ada di perkotaan, ada juga di pedesaan. Ya. Kalau di perkotaan banyak terdapat perkantoran, ya banyak, ada bank, ada kantor-kantor yang lain dan sebagainya, banyak mall dan juga banyak pertokoan. Ya, ini di kota. Apa sih jenis pekerjaan yang ada di kota ini, yang ada di perkantoran atau di mall atau di pertokoan? Jenis pekerjaannya ya nggak ada petani di sini ya, tapi adanya apa Nana? Karyawan kantor ya, orang-orang yang kerja di kantor itu namanya karyawan kantor. Lalu ada satpam ya, di kantor dijaga itu satpam, yang jaga adalah satpam namanya ya. Nah, ini juga jenis pekerjaan ya, ada di kota. Lalu ada penjaga toko ya, penjaga toko. Kalau di mall kan banyak penjaga toko ya. Lalu ada juga pemilik tokonya ya, dari rumah dia akan jualan di mall. Nah, ini pemilik. Nah, penjaga toko bukan yang punya toko, tapi hanya bekerja saja sebagai pelayan toko ya. Nah, ini jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Dan juga masih banyak lagi jenis-jenis pekerjaan yang ada di kota ya. Nah, kalau di pedesaan, nah banyak terdapat pertanian, perkebunan, peternakan, pedagang ya, dan lain-lain. Nah, maka jenis pekerjaan apa yang ada di pedesaan? Ini sebagai petani ya, sebagai pemilik lahan, karena nggak punya sawah, karena apa anak punya sawah tapi nggak punya tenaganya nggak kuat, nah dia suruh orang untuk mengerjakannya, jadi dia hanya memiliki lahannya. Lalu ada juga yang sebagai apa anak, jadi pekerja sebagai distributor pertanian. Nah, dia mengangkut hasil tani, misalnya padi atau palawija, singkong, ubi, jagung ya, dari Pak Tani dibawa ke kota. Nah, ini banyak orang-orang desa yang bekerja sebagai distribusi atau distributor pertanian ya. Ada pula sebagai peternakan, ada yang peternak ayam, peternak lele, peternak burung-burung ya. Nah, banyak sekali di pedesaan. Lalu
penjual pakan ternak. Nah, ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang banyak dilakukan di desa, ya. Jadi beda di antara perkotaan dan di desa. Oke, kita lanjutkan. Ya, masih pembelajaran 5 ya, yaitu tentang menggambar 3 dimensi. Menggambar 3 dimensi. Apa sih gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, Bu Guru ulang lagi. Gambar 3 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Beda dengan gambar 2 dimensi. Kalau 2 dimensi nggak punya tinggi, hanya punya panjang dan lebar. Ya, kalau 3 dimensi punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Ya, ini contohnya. Nah, gambar kubus, panjang, lebar, tinggi. Nah, kan dia mempunyai isi. Bisa dilihat dari samping, depan, atas, belakang. Ya, ini gambar 3 dimensi. Sama dengan balok, ya, punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Ini adalah contoh-contoh gambar 3 dimensi. Tabung, limas, prisma, kerucut, ya, semuanya ini adalah contoh gambar 3 dimensi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga teknik menggambar 3 dimensi. Nah, ini tekniknya. Oke, gambar 3 dimensi menggunakan 1 titik. Ya, gambar 3 dimensi menggunakan 1 titik hilang. Dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke 1 titik tertentu. Nih, ya, ini titik hilang namanya. Ini gambarnya di sini. Gambar di samping adalah contoh gambar 3 dimensi 1 titik hilang. Ya, jadi dipusatkan kepada 1 titik di sini. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini juga contoh gambar 3 dimensi, gambar rumah. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya, ya. Gambar rumah ini kamu sering gambar rumah ya, anak-anak ya. Nah, ini contoh gambar 3 dimensi. Sama ini. Ini juga 3 dimensi. Gambar apa ini, Nak? Gambar gedung-gedung bertingkat. Nah, ini juga gambar 3 dimensi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran 6 ya. Baik. Nah, pernahkah kamu membayangkan ingin menjadi apa saat dewasa? Nah, saat dewasa anak-anak, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang saling berkaitan. Misalnya dokter, perawat, apoteker. Nah, orang yang meracik obat, ini apoteker. Nah, ini biasanya di rumah sakit ya Nana ya. Jadi kalau di rumah sakit jenis pekerjaan apa yang ada di situ? Ada dokter, ada perawat, ada apoteker ya, orang yang meracik obat adanya di apotek ya. Apotek itu di rumah sakit biasanya juga ada apotek. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau ada dokter, ada perawat, ada apoteker, berarti jenis pekerjaan ini adanya di mana? Di rumah sakit atau di tempat dokter praktek ya. Oke, contoh. Memberi penilaian terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Nah, memberi penilaian terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Kan kamu sering membaca cerita ya, baca cerita lalu menilai di situ. Lakukan cara berikut untuk memberi penilaian terhadap perilaku tokoh ya. Nah, ini pertama bagaimana? Kalau kamu menilai harus membaca ya
cerita itu harus kamu baca secara seksama. Jalan ceritanya dari awal sampai akhir dibaca, ya, dipahami ceritanya. Nah, ini cara menilai terhadap perilaku tokoh. Kamu baca ceritanya. Bacanya bagaimana? Membacanya bagaimana? Baca secara seksama, ya, dari awal hingga akhir jalan cerita tersebut. Lalu apalagi? Memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Ya, kamu perhatikan tuh. Katanya baik atau tidak, ya. Protagonis atau antagonis. Lalu memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh, latar belakangnya apa, ya, di mana dan sebagainya. Itu harus kamu perhatikan. Oke, kita lanjutkan. Mengaitkan sikap tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai Pancasila, ya, tadi judul ini sedang diskusi, ya. Anak-anak sedang diskusi nih, belajar berkelompok. Manusia bekerja untuk berkarya dan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Ya, selain itu, bekerja juga merupakan salah satu bentuk pengabdian kita untuk kemajuan bangsa dan negara, ya. Jadi bekerja itu tidak semata-mata, ya, untuk diri sendiri, ya. Bekerja itu untuk pengabdian terhadap negara, terhadap bangsa, ya. Nah, ini anak-anak ini juga tugas kamu sekarang belum bekerja, tapi tugas kalian adalah belajar, ya. Belajar yang rajin sehingga nanti akan menghasilkan pengetahuan yang baik, ya. Sehingga nanti kalian kalau sudah besar bisa menjadi pemimpin bangsa, ya, yang baik. Nah, untuk itu dari kecil kalian harus belajar yang rajin. Belum disuruh bekerja, tapi belajar yang rajin. Yang bekerja adalah papa atau ayah, ya, mama, itu boleh bekerja. Kalau anak-anak belum boleh bekerja, tapi tugasnya adalah belajar yang rajin, ya, anak-anak, ya. Oke. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Ya, bangsa Indonesia memiliki sikap sesuai nilai-nilai Pancasila, ya. Misalnya taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli dan bertanggung jawab, ya. Itu adalah nilai-nilai Pancasila. Dalam cerita juga seperti itu, ya. Tokoh-tokoh cerita itu juga harus mempunyai sikap seperti itu, karena harus sesuai dengan nilai Pancasila, ya. Pancasila itu apa? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, ya, sebagai pandangan hidup, ya, pedoman hidup, itu adalah Pancasila. Nah, caranya yaitu misalnya taat beribadah, lalu selalu bersyukur, toleransi, ya, saling menghormati, menghargai pada pemeluk agama lain. Lalu jujur, itu juga termasuk peduli dan tanggung jawab, ya, anak-anak, ya. Ini yang harus kamu terapkan di kehidupan kalian masing-masing, ya. Kalau dari kecil kamu sudah punya sikap seperti itu, ya, wah, hidup dewasanya nanti akan menjadi orang yang benar-benar bermanfaat, orang yang baik, ya. Pasti banyak teman, pasti disayang orang tua, ya. Oke, baik, ya, Nana, ya, kita lanjutkan. Oh ya, baik, itulah pembelajaran atau pembahasan pembelajaran pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga penjelasan Bu Guru ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, selamat belajar.